Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Khadijah Nabilah dengan NIM 2024 10 10 384 dari Matematika. Saya berasal dari kelas struktur data A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan tempo hari, yaitu mengenai fungsi rekursif di aditinya. Jadi ada 4 soal. Ini saya akan menjelaskan soal nomor 1 terlebih dahulu. Yang pertama, buat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Kedua, gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, 10. Yang ketiga, buat pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci ke 4. Nah, jadi di sini yang pertama buat jadi pertama di sini buat SIDEF itu adalah fungsi rekursifnya. Nah, di sini fungsi rekursifnya itu saya letakkan base case-nya itu ini, if A sama dengan 1, sama dengan 2, return A dikurangi 1. Nah, kenapa kok base case-nya ini? Jadi, bilangan Fibonacci itu kan, Fibonacci pertama itu kan 0, Fibonacci kedua itu 1, Fibonacci ketiga itu 0 ditambah 1 yaitu 1, Fibonacci keempatnya itu 1 tambah 1 itu jadi 2. Nah, jadi base case-nya ini, jadi Fibonacci itu punya dasarnya itu adalah Fibonacci pertama dan kedua. Karena kan Fibonacci itu sistemnya itu kan menghitung 2 angka sebelum gitu kan. Jadi dijumlah 2 angka sebelumnya dan menghasilkan angka itu. Jadi basic dari Fibonacci itu adalah suku pertamanya itu, Fibonacci pertama itu adalah 0 dan Fibonacci kedua itu adalah 1 gitu. Jadi ketika nanti dimasukkan, misalnya orangnya mencari pertama gitu ya, A sama dengan 1, berarti Fibonacci-nya berapa? 1 dikurangi 1, 0, ya kan? Terus habis itu kalau Fibonacci-nya dia mencari Fibonacci kedua, berarti 2 dikurangi 1, 1. Berarti nilainya Fibonacci 2 itu 1. Nah, seperti itu. Jadi itu basic-nya. Lalu untuk rekursifnya itu return Fibonacci A dikurangi 1 plus Fibonacci A dikurangi 2. Karena kan rumusnya Fibonacci kan seperti itu. Jadi misal mencari Fibonacci keempat, berarti Fibonacci ketiga ditambah Fibonacci kedua. Nah, seperti itu. Nah, dari sini dari tugasnya itu mencari 5, 7, 10. Jadi dihitung Fibonacci 10. Terus habis itu yang terakhir ini kan buat pohon rekursif. Jadi dari pencarian Fibonacci keempat. Jadi sini saya hitung juga yang 4 gitu. Nah, coba mungkin mau dibuktikan. Jadi Fibonacci 5 berarti kan suku pertama kan 0. Terus 1, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Berarti benar kan Fibonacci kelima itu 3. Gitu. Jadi untuk pohon rekursifnya, untuk Fibonacci keempat, jadi pertama Fibonacci keempat, dia kan 4 berarti kan bukan sama dengan 1 bukan, dan bukan 2 juga. Jadi masuk ke si else ini. Jadi sama dia di else, Fibonacci 4 sama dengan Fibonacci n dikurangi A dikurangi 1. 3, terus A dikurangi 2 jadinya 2, kayak gitu kan. Fibonacci 2. Nah, Fibonacci 3 itu masih bisa lagi kan diturunkan, belum sampai ke basic, ke base case-nya kan. Jadi Fibonacci 3 itu adalah Fibonacci 2 ditambah Fibonacci 1. Dan Fibonacci 2-nya itu bisa diuraikan juga jadi Fibonacci 1 ditambah Fibonacci 0. Nah, Fibonacci 0 kan nggak ada 0 kan. Fibonacci 1 juga tadi udah ada di base case, jadi berhenti sama. Untuk Fibonacci 3, tadi Fibonacci 1 juga base case-nya. Fibonacci 2 itu masih bisa kan, jadi Fibonacci 1 tambah Fibonacci 0. Jadinya berarti jadinya sampai di sini aja. Berarti kan Fibonacci 0, 0. Ditambah Fibonacci 1 berapa? 0. Berarti kan 0 tambah 0, 0. Terus habis itu naik, Fibonacci 2 itu tadi berapa? 1 kan. Fibonacci 2 itu tadi 1. Dari hasil ini kan ketemu Fibonacci 2, 1. Terus Fibonacci 1 tadi berapa? 0. Berarti 0 tambah 1 masih 1. Terus yang di sini, Fibonacci 1 itu berapa? Fibonacci 1 kan 0. Fibonacci 0, 0. Berarti masih 0. Berarti 0 tambah di sini apa? 2 gitu kan. Oh, salah. Jadi, ini 3. Berarti, berarti 1 tambah
2 berarti jadi 3 kayak gitu. Terus soal kedua, buat fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Nah, gunakan fungsi underboard untuk meriksa list berikut. Jadi 1, 2, 3, 4, 4 listnya udah ditentukan ya. Nah, jadi yang pertama, kita bikin fungsi rekursifnya dulu, terus nanti fungsi rekursifnya itu kayak memindai satu-satu. Jadi saat list indeks ke 0 sama terakhir ke sini sama sini. Jadi kayak gitu. Jadi kayak awal akhir gitu sama si sistemnya. Nah, sampai dia nanti cuma tinggal 4 sama 4 kan udah habis. Berarti kan kurang dari 2 kan. Berarti nanti bakal ada sampai di sini kayak gitu. Jadi if A0 berarti indeks ke 0-nya sama dengan indeks ke terakhir min 1 itu berarti dari belakang. Berarti sampai nanti ketemu. Berarti kalau misalnya nanti yang depan 1, yang belakang 0 kan beda. Nanti langsung keluar, bukan palindrom kayak gitu. Nah, karena ini palindrom, jadi muncul tulisannya palindrom. Nah, ini tuh ceritanya tuh bagaimana. Jadi mulai dari awal. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, dipindahin dulu. Pertama, 1 sama terakhir. Terus udah selesai, hilang. 2 sama 2. Terus habis itu sama kan. Terus lanjut lagi, 3 sama 3. Ternyata sama. Terus 4 sama 4 sama. Berarti kan sama semua. Berarti nanti kita atas karena sama semua. Berarti nanti masuk ke yang lainnya. Kalau udah habis, nanti langsung muncul palindrom gitu. Nah, 3. Materi ketiga yaitu antrian. Jadi antrian bank ini ada sebuah data. Jadi Pak dosen kemarin minta datanya itu data panggil sama antrian. Nah, jadi panggilnya nomor yang saat ini dilayani di kasir. Terus antrian itu yang mempresentasikan nomor nasabah terakhir yang mengambil nomor antrian. Jadi kayak misalnya kalau di suatu bank itu antrian kesekian gitu kan, ketika kita mau ngambil antrian itu kan kelihatan antrian sebelumnya, oh ternyata antrian sebelumnya itu ada 40 antrian gitu. Berarti kita jadi antrian ke 41. Nah, seperti itu. Jadi ini tuh pakai OOP gitu kan. Yang pertama itu kita bikin kelasnya dulu. Nah, di sini saya bikin nama kelasnya itu sesuai soalnya, yaitu nama kelas antrian bank. Di sini yang pertama bikin dev init dulu. Jadi nanti ketika ada masuk suatu inputan, nanti inputan panggilnya itu nanti masuk ke self panggil, ke self antrian. Jadi memasukkan si yang udah diinputin tadi sama user ke dalam suatu self panggil sama self antrian kayak gitu. Nah, terus untuk operasinya yang diminta oleh produsen itu ada 4 kan, up panggil up antrian, get panggil get antrian. Nah, up panggil ini dia menaikkan nilai panggil sebanyak 1. Jadi misalnya kalau ada kayak kasir ini, jadi selanjutnya antrian. Nah, itu nanti bisa pakai up panggil gitu. Implementasinya nanti bisa ke situ. Nah, terus kalau misalnya operasi ini dieksekusi ternyata nilai panggil sama dengan nilai antrian, berarti kan nilai yang dipanggil sama antriannya sama, berarti kan sudah nggak ada antrian lagi. Maka nanti muncul tidak ada antrian kayak gitu. Jadi nanti kan kayak misalnya antrian ketiga silakan maju, terus ternyata antriannya itu habis gitu. Jadi nanti bisa langsung muncul tidak ada antrian seperti itu. Nah, nanti setiap ada antrian, setiap ada yang mau dipanggil itu, nanti dia si self panggilnya ini tambah sama dengan 1. Jadi terus seperti itu. Saya return karena ini kan fungsi gitu ya. Terus def lanjut ke up antrian. Up antrian sebenarnya singkat aja karena di sini cuma menaikkan nilai antrian sebanyak 1. Jadi ya udah, kalau misalnya nanti ada antrian tambah, tinggal ditambah sama dengan 1 kayak gitu. Terus ini ada reset. Jadi nanti kalau misalnya programnya udah selesai, terus mau memulai lagi, memulai antrian lagi dari 0, jadi nanti di reset dulu. Jadi self panggilannya nanti jadi 0, self antriannya jadi 0, lalu nanti yang muncul adalah nomor panggilan dan antrian telah di reset. Gitu. Nah,
Lalu ada get panggil sama get antrian. Jadi ini mengembalikan return value nilai panggil saat ini. Jadi ini tuh bisa berfungsi ketika nanti ingin memanggil nilai get panggil sama get antrian gitu ya. Terus, nah ini jadi tadi kan masih nya ini tuh main programnya. Jadi main programnya ini implementasi ADT jadi struktur data. Gunakan struktur data Anda untuk mensimulasi kejadian berikut. Jadi saya masukkan yang tadi antrian bank tadi saya masukkan ke dalam suatu variabel namanya bank. Nah nanti bank ini bank dot up antrian berarti nanti dia si bank ini memanggil up antrian, jadi antriannya ditambah gitu. Terus up antrian ditambah berarti setelah 3 kali antrian ditambah berarti kan antriannya ada 3. Lalu up panggil dipanggil 1, up panggil dipanggil 1, up panggil dipanggil 1 lagi. Berarti kan antriannya 3, panggilannya 3. Berarti kan sekarang sudah nggak ada lagi antrian gitu kan. Nah, makanya muncul ketika bank up panggil. Jadi karena tadi antriannya 3 dan udah dipanggil 3 orang, berarti ketika nanti sistemnya mau manggil gitu, ya nggak ada yang bisa dipanggil karena emang lagi nggak ada antrian kayak gitu. Terus ya ini ada yang mau antri lagi, berarti kan up antrian 1, terus di up panggil 1, berarti kan habis antriannya, ya udah berarti habis. Jadi nanti outputnya itu cuma tidak ada antrian. Tadi di bagian up panggil antriannya udah habis gitu, dari dipanggil semua kayak gitu. Lanjut ke soal nomor terakhir, yaitu titik 2 dimensi. Jadi nanti di sini ada data bilangan yang mempresentasikan koordinat X sebuah titik. Terus Y yang merepresentasikan koordinat Y sebuah titik. Jadi nanti operasinya itu ada geser horizontal, jadi menggeser titik. Jadi nanti usernya itu menginputkan titik mau menggeser sebanyak horizontal, menggeser horizontal itu sebanyak berapa. Kalau misalnya ke kiri berarti kan negatif, kalau ke kanan berarti positif kayak gitu. Lalu geser vertikal berarti sejauh DY, nah nanti bisa ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas berarti positif, kalau ke bawah berarti negatif gitu. Terus hitung jarak titik lain, jadi nanti ada 2 titik itu yang dimasukkan. Terus habis itu si titiknya ini dicari jarak. Ada get X sama get Y, jadi mengembalikan return value seperti yang sebelumnya tadi yang di antrian bank. Nah, jadi ini codingannya. Kelasnya saya namakan titik kedua dimensi, titik 2D. Yang pertama pastinya ini. Memasukkan dulu X sama dengan 0, dimasukkan ke self X, sama dengan 0 dimasukkan ke self Y, lalu untuk geser horizontal, nanti ini self DX. Jadi kan butuh namanya variabel lain, variabel baru yang emang berlaku cuma di bagian geser horizontal. Nanti karena kan penginput itu nanti usernya itu kan nanti inputin angka lain gitu. Jadi nanti mau ditambahin berapa, mau digeser horizontal minus apa negatif, minus apa positif berapa kayak gitu. Itu nanti dimasukkan ke sini. Nah, terus geser vertikal juga sama kayak gitu. Nah, terus habis itu hitung jarak. Berarti hitung jarak berarti ini kan juga perlu variabel lain gitu kan, namanya new. Nah, di sini jarak X berarti ups. Ups ini kalau misalnya di bahasa matematika itu kayak nilai mutlak. Jadi karena jarak kan nggak ada jarak negatif, maka harus di ups gitu kan. Jadi self X yang itu dikurangi sama new X. Jadi dikurangi sama X yang baru gitu. Jadi berapa jaraknya? Berarti kan di mutlak ups, pakai ups. Y juga seperti itu. Nah, nanti berarti jaraknya, jarak X, jarak Y. Kayak gitu. Nanti di-nya seperti itu. Lalu get X, get Y-nya masih sama return value gitu. Nah, soal, jadi di sini main-nya soal 4.2 dimensi. Gunakan struktur data Anda untuk mensimulasikan kejadian berikut. Jadi, buat titik T1 dengan koordinat awal 2,3. Jadi di sini saya masukkan T1 titik 2,3
T2.2D itu 4,5, terus geserlah T1 ke kiri sebanyak 3 satuan. Kalau ke kiri kan horizontal berarti ya. Terus habis itu kanan kiri kan horizontal, terus kiri berarti kiri tuh dia masuk ke negatif. Berarti T1 dot geser horizontal jadi 3 kiri gitu, min negatif. Terus habis itu dia mau geser vertikal sebanyak 7. Berarti kalau minus dia kan minta ke bawah, berarti minus 7 gitu. Terus nanti tampilkan koordinat T saat ini. Berarti koordinat T sama dengan T1X, T1Y kayak gitu. Juga sama untuk T2 berarti geser horizontal. Ke kanan berarti positif sebanyak 15 satuan gitu kan. Masukin 15 terus ke atas sebanyak 9 satuan berarti geser vertikal 9 gitu. Terus tampilkan koordinat T2 saat ini. T2 saat ini itu T2 sama dengan T2X, T2Y kayak gitu. Nah, nanti muncul. Terus jaraknya ada. Kalau jarak berarti manggilnya yang T1 hitung jarak. Dengan yang dimasukin itu T2 new. Yang baru itu si T2-nya kayak gitu. Nah, berarti nanti outputnya seperti apa? Jadi ketika tadi titik 2 dikurangi 3, berarti 2 dikurangi 3 min 1, bener ya. Terus T1 3 dikurangi 4, bener. Nah, terus T2-nya 4 ditambah 15 jadi 19. 5 tambah 9 jadi 14, bener. Nah, untuk jaraknya berarti kan min 1 dikurangi 19 jadi kan min 20. Ketika dimetak jadi 20 berarti jaraknya. Terus min 4 sama dikurangi 14, jadinya kan min 18. Setelah di-up jadi 18. Gitu. Nah, sekian terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai 4 soal tugas yang tempo hari telah diberikan. Apabila ada salah kata atau mungkin cara bicara saya yang kurang sopan atau seperti apa, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.